Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki menempuh jalan batin, ya mujahadah batin kepada Allah, maka perhatikanlah hal-hal yang akan terjadi dan biasa berlaku pada menempuh mujahadah batin. Dengan beberapa keadaan-keadaan yang harus mampu dilewati dan menetap kuat, istiqomah, tumakninah, dan di dalam segala ahwal yang terjadi adalah pada hakikatnya karunia Allah yang harus dipahami dahulu. Bahwa tidaklah Allah menguji dan memberikan berbagai kondisi pada hidup dan kehidupan kita dalam pelaksanaan amal mujahadah batin, melainkan pada hakikatnya Allah akan mengangkat derajat. Dan ya, hari-hari yang terasa berat, terasa beban, keprihatinan, atau sebaliknya hari-hari kegembiraan, kesenangan, kelapangan, maka semua itu bagi pemujahadah batin adalah suatu yang akan menjadikan langkah-langkah pada pemandangan batin bagi islah kebaikan. Ya Allah membenahi keadaan batin kita sampai pada pemahaman yang terdalam pada kadar yang Allah kehendaki. Maka bagi mereka yang memang istiqomah dan benar-benar menghendaki jalan Allah, segala keadaan dari keprihatinan, penderitaan, kesusahan, ataupun kesenangan, kelapangan, bahkan berbagai karunia yang diterimanya, tidaklah melalaikan hatinya. Ia akan terus menempuh mujahadah batin dengan segala keadaan yang disadari bahwa tiadalah semua itu diterimanya, melainkan sebagai kehendak ketetapan Allah atas dirinya. Dan dua ahwal batin yang ditetapkan yaitu sabar dan syukur. Maka ini menjadi tali pegangan bagi para pemujahadah batin, yaitu kesabaran dan rasa syukur, dengan didampingi, diiringi oleh satu rasa, ya, oleh rasa tawakal yang menetap kuat
terus kepada Allah Ta'ala. Ya, dua keadaan rasa yang harus kuat di batin, di hati, menetap pada azam tekad, yaitu kesabaran dan ya rasa syukur yang tinggi kepada Allah, menyadari segala keadaan yang ada adalah pada hakikatnya adalah rahmat karunia Allah yang menetap dan diterimanya dengan segala keadaannya. Ketika kesenangan itu datang dan kelapangan, kemudahan, kerezekian, ya menyadarinya dengan sekuat rasa keimanan yang tinggi bahwa ini hak hanya dari Allah saja bagi karunia-Nya, dan begitu pula dengan segala penderitaan, kesusahan, dan tekanan-tekanan, bahkan masalah-masalah yang datang pada kehidupan adalah sebagai satu pembersih ya bagi jiwa, pikir, ahwal batin untuk meningkatkan kekuatan kesabaran ya, bersabar lalu menguatkan kesabaran dan menetap pada rabit ya, kekuatan kesabaran yang sudah tiada terbatas, sehingga diharapkan para penempuh mujahadah batin ya perjalanan batinnya meningkat pada berbagai futuh, tahapan demi tahapan, sampai benar-benar memahami tentang af'al Allah ya, ilmunya Allah, faham dari segala kondisi yang ada, sehingga ada kalanya bahkan ya terjadinya gejolak kehidupan di dalam pergaulannya, dijauhi atau fitnah datang kepadanya ya dari orang-orang yang justru tadinya dekat, para sahabat ya, sahabat-sahabat kita akan menjauhi, bahkan ada yang mencela, bahkan ada yang memfitnah. Dan sahabat-sahabat, teman-teman dekat, kerabat, bahkan saudara ya, Allah akan menguji dengan hal seperti itu. Bisa terjadi menjauhi kita, bahkan mencela, memfitnah, dan mungkin berkhianat kepada kita atas suatu masalah. Hal ini adalah tanda bahwa perjalanan mujahadah batin kita itu ya diperhatikan Allah. Artinya sebagai murid mujahadah batin atau sebagai orang yang menempuh mujahadah batin telah Allah terima dan Allah perhatikan. Maka di sanalah seseorang dengan azam tekad yang kuat mampukah ya menempuh segala keadaan agar terjadinya takhalli, yaitu pembenahan, pembersihan dari hak Allah, dari sisi Allah, rahmat Allah, dari segala keburukan, kelemahan, dan kekurangan-kekurangan. Allah bersihkan ya, takhalli, dan kemudian Allah isi dengan tahalli, ya diisinya dengan hal-hal cahaya-cahaya nur yang baik di hatinya. Sehingga bagi mereka yang tidak kuat ya, yang tidak menetap tekadnya
atau bagi mereka yang memang setengah-setengah di dalam menempuh mujahadah batinnya, ya, atau bagi mereka yang cenderung kepada duniawiyah, urusan duniawi dan hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan kehidupan, atau bagi mereka yang tidak lurus niat dan i'tiqad di dalam menempuh mujahadah batin, atau mereka yang menempuh mujahadah batin yang tidak pas pada niat dan i'tiqadnya, wacana pandangnya, bahwa dikiranya dengan berbagai penempuhan mujahadah batin dari segala ahwalnya, dengan berbagai wasilah, ya, dengan zikir, dengan wirid, dan dengan berbagai kadang-kadang pada amalan-amalan seperti ratib, hizib, atau hal-hal lain, ya, berniat kepada unsur duniawiyah, sangat beratlah bagi mereka ini untuk menempuhnya. Kesabaran yang mungkin tidak akan mampu ditempuhnya sehingga berputus asa. Maka wahai para penempuh mujahadah batin, hanya orang-orang yang bertekad kepada Allah saja yang akan mampu mengikuti seorang mursyidnya untuk menempuh batinnya pada segala wacana pandang kepada Allah. Dan mereka yang melirik-lirik, menengok kanan dan kiri, ya, kepada unsur duniawiyah, mereka akan sangat beban, ya, akan sangat terasa beratnya, dan perih-perih yang tidak terkira, teriris batin, dan gejolak jiwa yang sangat kuat yang mengajak untuk lari dan meninggalkan mujahadah batin. Dan kembali kepada pertolongan Allah. Maka siapakah para hamba yang dipilih Allah untuk sampai kepada suatu keadaan maqamat dari kehendak Allah di dalam penempuhan mujahadah batin itu? Dan orang-orang yang dikehendaki Allah akan mendapat kekuatan dengan berbagai kepedihan dan ujian-ujian. Dan tidak sedikit daripada para penempuh mujahadah batin dengan segala gejolak kehidupan yang ada, berkhianat kepada guru mursyidnya atau pembimbingnya, bahkan memfitnahnya, bahkan mencelaknya, yang tadinya mereka itu sangat dekat dengan guru mursyidnya, ya, tapi godaan ujian daripada urusan duniawiyah dan segala rasa batin dan pikiran dan jiwa menjadikan goncang dan terbaliklah segala dunia mujahadah batinnya. Ia bahkan dapat membenci guru mursyidnya, dapat berkhianat, ya, mengkhianatinya, bahkan ia dapat memusuhi guru mursyidnya sendiri. Dan inilah satu penilaian dari Allah akan terlihat bahwa tidaklah tertukar emas asli dengan emas palsu. Manakah orang-orang yang benar kepada Allah, yang lurus niat dan i'tiqad pandangnya, ya, berharap kepada Allah, mencari ridha. Dan manakah orang-orang yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang dunia yang memang tidak mampu dan tidak diterima Allah. Ya, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ditolak oleh Allah dan dijauhi daripada rahmat karunia-Nya. Dan terlepaslah mereka daripada hidayah, ya, mereka zindik, ya, mereka berbelot
terpeleset, bahkan terjerumus. Karena pada hakikatnya orang-orang yang lari daripada mujahadah batin dan beserta mursyidnya dan teman-temannya adalah orang yang dijauhi Allah. In khitat, mereka dijauhi dari rahmat Allah dan Allah tidak berkehendak menerimanya. Jadi dikarenakan pada satu keadaan dari itikad, cara pandang dan niat yang salah, bermujahadah batin mencari dunia, tentu saja tersasar dan salah. Padahal mujahadah batin adalah benar mencari hidayah Allah, menghendaki keridhaan Allah, dan pada titik akhir kehidupan atau perjalanannya Allah akan karuniakan segala yang dibutuhkannya tanpa disadarinya atau tanpa usahanya atau tanpa terfikir. Ya, tidak pernah terfikir, tapi karunia itu datang dengan fajatan, ya, dengan mendadak. Dan segala kemudahan Allah bukakan bagi segala kebutuhan kehidupannya, keamanan, keselamatan, dan derajat di sisi Allah. Dan cahaya-cahaya akan turun dan para malaikat rahmat mendoakan atas kehendak Allah. Dan inilah bagi orang-orang pemujahadah batin yang bersabar, kuat, bertawakal dengan iringannya itu, dan menetap juga rasa syukur atas segala karunia-Nya. Dan tidaklah sama antara para penempuh mujahadah batin yang benar dari sisi Allah, hak, dan yang batil, maka segala kebatilan akan sirna, akan rusak. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Dan menetaplah apa yang hak pada jalan Allah dan rahmatnya, dan hancurlah segala kebatilan. Ya, para jamaah atau para murid atau orang-orang yang menempuh mujahadah batin yang salah pemandangan batinnya, dan tergoda dengan berbagai segala atau unsur duniawiyah, maka mereka akan tersingkirkan dan batil. Dan pada keadaan ini mereka tidak menyadari kalau mereka itu telah rusak pada penempuhan mujahadah batinnya. Mereka terhanyut dan terpengaruh atau juga tertarik kepada unsur duniawiyah kehidupan. Kesulitan kehidupan menjadikan berontak jiwanya, tidak menerima perjalanan mujahadah batin, bahkan berkhianat dan meninggalkan gurunya, bahkan menjadi musuh gurunya, atau ya karena sebab sangat membenci kepada gurunya. Sedangkan bagi sang mursyid tiadalah seperti itu, dan mursyid telah mengetahui apa yang akan terjadi, yaitu karena hal itu adalah biasa, dan telah berpengalaman mursyidnya dalam segala keadaan itu. Dan itulah karunia Allah. Maka wahai para hamba Allah, para penempuh mujahadah batin, pahamilah ini, ya, tetaplah bertawakal kepada Allah dan meyakini, memahami bahwa Allah selalu bersama. Ya, Allah menetap pada orang-orang yang bersabar, menolong, memperhatikan. Dan tiadalah kehidupan ini melainkan dapat melalaikan. Dan tiadalah kehidupan ini melainkan bermain-main. Dan tiadalah kehidupan ini melainkan hanya sementara. Hanya sebentar.
Dan para penempuh mujahadah batin ya lebih mengambil daripada kehidupan yang abadi ya, dan meyakini bahwa kehidupan yang ada sekarang ini akan Allah jamin, akan Allah urus, di mana ia sampai kepada suatu maqamat yang Allah kehendaki dari mujahadah batinnya ya. Mereka akan Allah beri kehidupan yang baik, rezeki yang mulia, kehidupan yang penuh berkah dan bermanfaat bagi keluarga dan anak keturunannya. Dan Allah menyiapkan derajatnya. Dan jadilah mereka orang-orang akhirat yang hidup di dunia dengan berbagai fasilitas Allah. Maka para pemujahadah batin pada hakikatnya adalah menginginkan, menghendaki sebagai hamba-hamba Allah ya menempuh mujahadah batin sebagai orang-orang akhirat, bukanlah orang-orang yang tergiur atau tergoda oleh unsur duniawi. Maka kelalaian dari para penempuh mujahadah batin atas segala keadaan duniawiyah adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Janganlah tergoda ya, jangan melirik ke kanan dan ke kiri, apalagi ke belakang, lurus menetap ke depan ya, melihat kepada segala keagungan Allah ya, memahami asma, memahami af'alnya ya, kehendak Allah, sehingga rahmat Allah ya tercurah kepada para penempuh mujahadah batin yang memilih akhirat ya, memilih Allah bagi kehidupannya, dan tiadalah di hatinya membutuhkan, menginginkan unsur duniawiyah, melainkan pada kebutuhannya, dan itu pun terarah kepada perjalanan kehidupan ya bagi pengabdian kepada Allah, bagi taat kepada Allah, bagi peribadatan kepada Allah. Maka inilah wahai hamba Allah dan para penempuh mujahadah batin, ambillah ini, menetaplah pada ketawakalan dan melihat pada akhirat yang abadi, dan biarkanlah dunia itu berlalu begitu saja, dan kuatkanlah dengan segala yang ada. Maka ketika kalian tidak memikirkan unsur duniawiyah itu, Allah akan datangkan dunia itu bagi segala kebutuhan peribadatan, pengabdian kepada Allah, dan bagi manfaat kepada masyarakat sekitar ya, menjadi orang-orang yang islah, menjadi orang-orang yang penolong, menjadi orang-orang yang berbuat baik kepada sesama, dan terbebaslah hati daripada perpecahan dan membedakan. Tapi seluruh keadaan dari kehidupan melihat siapapun adalah penuh dengan kasih sayang dan rezeki yang mulia dari Allah akan datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya rezeki yang tiada diduganya dan kemudahan yang sangat di luar nalarnya akan menghampirinya, dan mereka duduk pada maqamat yang diridhoi Allah dan ya menetap pada derajat di sisinya. Dan inilah akhir dari kehendaknya, maka mereka akan
dipanggil Allah pada saat ajalnya, dengan status hamba-hambanya. Ya, masuklah mereka pada golongan hamba-hamba Allah dengan mutmainnah. Mereka masuk pada golongan hamba Allah dengan ketenangan, dengan derajat, dan menetaplah di sisi Allah pada kemuliaan di akhirat. Dan ini yang dikehendaki para orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya, dan mereka lah yang diharapkan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan rangkulan rahmat Allah sehingga abadi bersama dalam naungan kasih sayang Allah dan rahmatnya. Mereka mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Maka wahai para penempuh mujahadah batin, diamlah dan teruslah diam pikiranmu, batinmu. Jangan hiraukan suara-suara hati, suara-suara batin yang mengarah kepada kelemahan, yang mengarah kepada unsur duniawiyah. Dan teruslah yakini segala ikhtiarmu, segala usahamu dalam urusan duniamu akan Allah bantu, akan Allah tolong. Allah akan beri kemudahan bagi pengabdian ibadahmu dan keselamatan dari Allah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Inilah satu cita-cita matlub bagi para penempuh mujahadah batin. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.